Teman-teman, adik-adik saya, para pecinta budaya pewayangan, kali ini kita akan membahas bersama-sama tentang tokoh Raden Sitijo, kemudian Prabu Bumantara, Prabu Narakasura, dan Prabu Bumo Narakasura. Nama Bumo ini berarti anak bumi. Bumo ini atau Buma ini berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti anak bumi. Kemudian nama Sitijo ini artinya adalah anak Siti. Siti dalam bahasa Jawa artinya juga bumi. Jadi Sitijo ini merupakan penjawaan dari nama Buma yang dari Sanskerta. Nah, sosok Sitijo atau Bumo ini muncul dalam berbagai versi. Yang pertama adalah versi pewayangan, yang kedua versi Jawa kuno, yaitu dalam Kakawin Bumantaka. Kemudian yang ketiga adalah muncul dalam versi sastra India kuno, yaitu Bhagawat Purana. Baik teman-teman, kita akan membahas tentang Sitijo atau Bumo menurut cerita pedalangan. Tokoh Sitijo adalah tokoh yang sama dengan Prabu Bumo Narakasura. Jadi Sitijo ini kelak setelah dewasa menjadi raja, ia bergelar menjadi Prabu Bumo Narakasura. Nah, Sitijo ini adalah putra dari Bathara Wisnu dengan Bathari Pertiwi. Sitijo lahir di Kahyangan Eka Pratala, yaitu tempat tinggal Bathara Ekawarna. Ya, jadi Bathara Ekawarna ini adalah orang tua Dewi Pertiwi, berarti kakek dari Sitijo. Nah, Raden Sitijo ini memiliki adik perempuan bernama Siti Sundari yang kelak kemudian menjadi istri Abimanyu anak Arjuna. Sitijo dan Siti Sundari ini meminta izin kepada orang tuanya untuk meninggalkan kahyangan karena akan mencari orang tua atau ayah mereka. Bathari Pertiwi akhirnya menceritakan bahwa ayah kandung dari Sitijo dan Siti Sundari ini adalah Bathara Wisnu dari Kahyangan Untara Segara yang sekarang sudah turun ke bumi, bereinkarnasi atau menitis atau tumimbal lahir dan terlahir sebagai manusia bernama Prabu Kresna dari kerajaan Dwarawati. Bathara Ekawarna mengabulkan permintaan kedua cucunya itu dan memberikan pusaka Cangkok Wijayamulya kepada Sitijo. Cangkok Wijayamulya ini dulu dipersembahkan Bathara Wisnu sebagai mas kawin ketika menikahi Dewi Pertiwi. Dengan menunjukkan pusaka tersebut, Cangkok Wijayamulya, diharapkan Prabu Kresna akan dapat percaya dan menerima Sitijo dan Dewi Siti Sundari sebagai anaknya. Raden Sitijo dan Siti Sundari kemudian berpamitan berangkat meninggalkan Kahyangan Eka Pratala menuju kerajaan Dwarawati. Di kerajaan Dwarawati, Prabu Kresna dihadap Raden Samba Wisnubrata, putra mahkota dari kesatrian Paranggaruda. Kemudian Narya Setyaki dari Swalabumi, ini Senopati Dwarawati, dan Patih Udawa dari Widara Kandang. Prabu Kresna dan para punggawa membahas tentang adanya raja yang memberikan surat tantangan kepada Prabu Kresna. Raja ini bernama Prabu Narakasura, raja dari kerajaan Projotisa, ya, yang mengancam dan akan menghancurkan kerajaan Dwarawati. Diceritakan bahwa saat itu Prabu Narakasura bersama para prajuritnya sudah berkemah di perbatasan kerajaan Dwarawati.
Pada saat itu Raden Setijo dan Dewi Siti Sundari datang menghadap Prabu Kresna. Keduanya memperkenalkan diri sebagai kakak beradik putra dari Bathara Wisnu dan Bathari Pertiwi. Di situ Raden Setijo dan Siti Sundari ingin diakui sebagai putra dan putri Raja Dwarawati. Sebagai bukti, Raden Setijo menyerahkan atau menunjukkan cangkok Wijayamulya kepada Prabu Kresna. Prabu Kresna berkata bahwa saat ini kerajaan Dwarawati baru saja menerima tantangan dari musuh bernama Prabu Narakasura. Asalkan Setijo bisa menyingkirkan Prabu Narakasura, maka Setijo dan Siti Sundari akan diakui sebagai putra dan putri. Raden Setijo bersedia, kemudian berpamitan untuk menghadapi Prabu Narakasura. Diceritakan di sebuah perkemahan di pinggir kota kerajaan Dwarawati, Prabu Narakasura mendengar suara Raden Setijo dari luar perkemahan yang menantang Prabu Narakasura untuk berperang. Prabu Narakasura marah dan mengerahkan semua pasukannya untuk melawan Setijo yang saat itu dibantu oleh Arya Setyaki dan Patih Udawa. Kemudian terjadi pertempuran antara kedua belah pihak. Arya Setyaki memimpin pasukan Dwarawati menghadapi pasukan Projotisa, sedangkan Raden Setijo bertarung melawan Prabu Narakasura. Prabu Narakasura akhirnya terdesak dan dapat ditewaskan oleh Raden Setijo. Setelah itu, Raden Setijo berhasil menjadi raja di kerajaan Projotisa. Nah, Prabu Narakasura ini memiliki seekor burung besar sebagai tunggangan yang bernama Garuda Wilmana atau Wilmuna, yang kemudian mengabdi kepada Setijo. Setelah Setijo menjadi raja di kerajaan Projotisa ini, pada suatu hari Bathara Narada datang untuk menemui Setijo. Bathara Narada menjelaskan bahwa Raden Setijo akan dijadikan sebagai jago kayangan Suralaya untuk menghadapi musuh para dewa. Jadi ceritanya pada saat itu Kayangan sedang diserang oleh seorang raja dari kerajaan Surateleng yang bernama Prabu Bumantara. Nah, ini ada tokoh lagi ya yang bernama Prabu Bumantara, raja dari Surateleng. Kalau tadi Narakasura, raja dari Projotisa, ini Prabu Bumantara dari kerajaan Surateleng. Nah, singkat cerita, Raden Setijo bersedia kemudian berangkat ke Kayangan. Dalam perjalanannya, Setijo ini melihat ada sesajen yang diletakkan di sebuah punden. Sesajen tersebut berupa ingkung burung merpati yang diletakkan di atas wadah bernama ancak ya dalam bahasa Jawa, ya, sejenis anyaman bambu. Kemudian di samping ancak itu ada semacam layah atau cobek besar yang di atasnya ada sesajen berupa ikan bakar. Nah, Raden Setijo ini kan oleh kakeknya diberi bekal, disangoni berupa pusaka cangkok Wijayamulya. Nah, dia penasaran, belum pernah melihat seperti apa keampuhan cangkok Wijayamulya ini. Kemudian Setijo mengeluarkan pusaka itu dan menggerak-gerakkan di atas sesajen sambil membaca mantra-mantra. Nah, begitu terkena khasiat cangkok Wijayamulya ini, seketika keempat benda sesajen tersebut berubah menjadi 4 raksasa yang kemudian menyembah dan mengabdi kepada Raden Setijo ini, Prabu Setijo ya, karena sekarang sudah menjadi raja di Projotisa. Raksasa yang tercipta dari
cobek atau layah ini diberi nama Ditya Yayah Griwa. Kemudian raksasa yang tercipta dari ancak diberi nama Ditya Ancak Ugra. Raksasa yang tercipta dari ingkung burung dara diberi nama Ditya Mahodara. Sedangkan yang tercipta dari ikan bakar tadi diberi nama Ditya Amisunda. Nah, kemudian Prabu Stijo dan keempat raksasa abdinya ini melanjutkan perjalanan menuju Kahyangan. Nah, diceritakan di luar Kahyangan, di Repat Kepanasan, ini Prabu Bomantara, Raja Surateleng ini mempunyai seorang patih bernama Pancatnyono. Nah, kemudian Raden Stijo datang menantang Prabu Bomantara. Keduanya bertarung 1 lawan 1 dengan disaksikan para prajurit raksasa. Nah, ternyata Prabu Bomantara ini jauh lebih sakti daripada Prabu Narakasura, Raja Projotisa tadi. Raden Stijo kemudian terdesak dan akhirnya tewas oleh Prabu Bomantara ini. Akan tetapi Prabu Stijo ini karena memiliki atau membawa cangkok Wijaya Mulya, dia bisa hidup kembali karena khasiat dari cangkok Wijaya Mulya ini. Kemudian melanjutkan pertarungan kembali. Prabu Bomantara lama-lama kehabisan tenaga, kemudian terdesak dan akhirnya dapat ditewaskan oleh Prabu Stijo. Setelah Prabu Bomantara ini tewas, sukma atau rohnya ini memasuki atau merasuki tubuh Prabu Stijo, yang kemudian tanda kutip mengendalikan pikiran Prabu Stijo ini ya. Kemudian Bathara Narada, Bathara Indra dan para dewa akhirnya menyambut kemenangan Prabu Stijo. Sebagai hadiah, Raden Stijo kemudian diberi hak untuk menjadi raja, menduduki kerajaan Surateleng, dan juga tadi sudah menjadi raja di Projotisa. Jadi kemudian dua kerajaan ini digabung menjadi satu. Kerajaan Surateleng dan kerajaan Projotisa ini digabung dan diberi nama Kerajaan Traju Tresna. Nah, raksasa Pancatnyono, patih dari Prabu Bomantara ini kemudian mengabdi kepada Stijo dan diterima sebagai patih. Prabu Stijo kemudian bergelar menjadi Prabu Buma Narakasura. Nah, dari cerita tadi sekarang sudah semakin jelas ya teman-teman, siapa tokoh Stijo, siapa tokoh Bomantara, tokoh Narakasura, kemudian tokoh Buma Narakasura. Ya. Jadi Stijo dan Buma Narakasura ini adalah orang yang sama. Ya. Stijo ini pada waktu masih muda dan menjadi raja di Projotisa. Setelah bisa mengalahkan Bomantara dan menggabungkan dua kerajaan Surateleng dan Projotisa menjadi satu, menjadi kerajaan Traju Tresna, ia bergelar menjadi Prabu Buma Narakasura. Ya, setelah mengalahkan Bomantara dan Prabu Narakasura. Jadi kalau tadi dikatakan bahwa Raden Stijo ini adalah anak dari Bathara Wisnu dan Bathari Pertiwi sebelum Wisnu menitis ke Prabu Kresna, berarti Stijo atau Buma ini sebenarnya bukan anak biologis dari Prabu Kresna. Bisa jadi umur Stijo ini justru lebih tua dari Prabu Kresna. Nah, itu. Nah, ini kalau di pewayangan masuk ke dalam lakon Stijo takon Bapa.
Selanjutnya kita akan bahas tentang kematian Bumo atau dalam pewayangan Sombo Juwing dan Gojali Suto ya teman-teman. Nah, jadi Sitijo yang kemudian bergelar Prabu Bumo Narokosuro dan menggabungkan kerajaan Suroteleng dan Projotisa menjadi kerajaan Traju Tresno. Kemudian Bumo Narokosuro ini menikah dengan Dewi Haknyonowati, putri dari Prabu Karentaknyono, raja dari kerajaan Gyantipuro. Nah, Haknyonowati ini dia mau melayani Bumo tetapi mempunyai persyaratan, yaitu ingin dibangunkan atau dibuatkan jalan raya yang lurus tanpa berbelok dari Traju Tresno menuju Gyantipuro. Nah, ini sebenarnya menolak secara halus ya. Haknyonowati ini sebenarnya menolak Bumo secara halus. Nah, Bumo Narokosuro kemudian merasa bimbang karena pasti jalan tersebut akan menerobos Bukit Godomadono yang merupakan makam dari leluhur Prabu Kresna. Atas pertimbangan dari Dewi Pertiwi, Bumo Narokosuro akhirnya menolak permintaan Haknyonowati. Bahkan Bumo bersedia untuk menceraikan Haknyonowati. Tapi pada suatu ketika ternyata Haknyonowati ini dilarikan oleh Sombo, diculik oleh Sombo. Ternyata Sombo dan Haknyonowati ini saling menyukai. Tapi Bumo ini setelah tahu bahwa istrinya diculik oleh Sombo, Bumo merelakannya. Bahkan ia berencana untuk menikahkan keduanya. Makanya Bumo kemudian mengutus Pancatnyono untuk menjemput Sombo dan Haknyonowati kembali ke Traju Tresno untuk akan dinikahkan. Nah, di kerajaan Dwarwati, Kresna sangat marah ketika mengetahui perilaku Sombo yang membawa lari istri Bumo Narokosuro ini. Patih Pancatnyono yang diutus oleh Bumo kemudian datang ke Dwarwati meminta kepada Kresna supaya menyerahkan Sombo dan Haknyonowati karena akan dinikahkan oleh Bumo di Traju Tresno. Kresna percaya, kemudian menyerahkan Sombo dan Haknyonowati kepada Pancatnyono. Tapi di tengah jalan, Arjuna justru merebut Sombo dan Haknyonowati karena curiga kepada keputusan Bumo Narokosuro ini. Arjuna khawatir kalau Sombo akan dianiaya atau akan dibunuh bahkan oleh Bumo Narokosuro ini. Akhirnya terjadi pertempuran antara Arjuna dan Pancatnyono. Arjuna mengirimkan surat tantangan kepada Bumo supaya apabila akan merebut Sombo dan Haknyonowati harus direbut melalui pertarungan atau pertempuran. Bumo Narokosuro marah ketika membaca surat tantangan dari Arjuna. Ia merasa niat tulusnya tidak dihargai. Lalu kemudian Bumo memimpin pasukan untuk menyerbu Dwarowati. Akhirnya perang besar terjadi antara kerajaan Dwarowati dan Traju Tresno. Bumo Narokosuro semakin marah ketika dihasut oleh kendaraannya yaitu Garuda Wilmono. Kemudian dengan sangat kejam Bumo akhirnya membunuh Sombo dan Haknyonowati dengan cara dimutilasi ya. Makanya ini lakon Sombo Juwing atau Sombo Sebit. Nah, kemudian Bumo terlibat pertempuran sengit dengan Gatotkaca yang memihak Dwarowati. Prabu Kresna muncul dan menyesali terjadinya perang. Ia kemudian melepaskan senjata Cakra Sudarsono ke angkasa dengan tujuan untuk melerai pertempuran. Tapi justru Wilmono sekaligus Bumo karena silau ya, blereng melihat senjata Cakra Sudarsono ini, justru malah tewas hancur oleh senjata Cakra Sudarsono. Nah, dalam versi pewayangan ini Kresna tidak menghidupkan Sombo kembali. Jadi Kresna merelakan Sombo ini menjadi korban perang Gojali Soto.
kalau menurut naskah Jawa kuno yaitu Kakawin Bumantaka, ini Sombo dihidupkan kembali ya. Makanya ketika Pak Purbo kemarin baru saja menampilkan lakon Banjaran Setyaki, pada adegan terakhir kok Sombo hidup lagi. Nah, mungkin beliau mengadopsi sanggit dari Bumantaka ini. Jadi Sombo dihidupkan kembali. Nah, teman-teman, sampai di sini dulu. Di video berikutnya kita akan membandingkan seperti apa kisah Bumo menurut naskah Jawa kuno, yaitu Kakawin Bumantaka, dan seperti apa Bumo menurut naskah India kuno, yaitu Bhagawat Purana. Jika teman-teman punya koreksi, silahkan mohon ditulis di komentar. Terima kasih, salam bahagia, sampai jumpa, salam budaya.